Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ba'du. Ya, fenomena kehidupan para pemuda dan pemudi ataupun remaja-remaji ya, zaman now atau zaman sekarang ya, sudah banyak dipengaruhi oleh modernisasi ataupun zaman kekinian ya, yang mana zaman sekarang itu sudah dipenuhi oleh efek-efek negatif. Dari salah satunya adalah teknologi canggih. Apa itu teknologi canggih? Yaitu yang berupa produk HP, handphone, gadget ataupun smartphone, yang mana hasil dari produk itu sudah banyak merubah daripada gaya hidup ataupun gaya hidup pemuda dan pemudi zaman sekarang ya. Misalnya kita ambil contoh dari HP yang ada, medsos ataupun yang mereka punya sangat mempengaruhi gaya hidup mereka. Kita ambil contoh misalnya untuk penggunaan baju ataupun penggunaan pakaian ya, yang digunakan itu juga sudah banyak diasupi ataupun kebudayaan-kebudayaan barat yang mana yang jauh daripada syariat Islam ya. Misal baju-baju atau pakaian yang tidak menutup aurat ya, bahannya yang minim, kemudian yang ketat, yang pastinya sudah tentu aurat-aurat terbuka ya. Yang kedua adalah pergaulan bebas ya, pergaulan bebas, kemudian juga tawuran ya, remaji, pemuda dan pemudi ya, yang sudah tidak terkontrol. Banyak sekali ya, korban-korban daripada kekerasan, tawuran ya, akhirnya banyak yang meninggal dunia. Kemudian juga pergaulan bebas yang tidak sedikit ya, perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah. Nah, ini juga sangat ironis dan sedih sekali kita mendengarnya kalau kita lihat di TV-TV gitu ya, di televisi ataupun di medsos, korban-korban dari zaman sekarang ya, kebrutalan remaja. Kemudian juga zaman sekarang banyak dipengaruhi oleh media sosial, yaitu tentang bagaimana cara bergaul ya dengan orang tua. Jadi remaja sekarang itu susah untuk dinasehatin ya. Bahkan lebih galak anak-anak, lebih galak ya anak-anak kita sendiri. Jadi lebih mudah mengkritik orang tua, lebih mudah mengkritik tapi dinasehatin bandel, lebih galakan anak-anak kita ya. Karena ini juga asupan pengaruh dari budaya barat, dari handphone ya yang mereka miliki ya, yang mereka tonton, yang mereka baca ya, yang mereka lihat sehari-hari. Bahkan boleh dikatakan ya, handphone itu sudah menjadi Tuhan buat mereka ya. Jadi bangun tidur bukannya baca doa, tapi apa yang dicari? Handphone. Mau makan bukannya baca doa, tapi handphone. Kemudian juga berinteraksi, ngobrol ya sesama teman, apalagi dengan orang tua. Apa yang mereka lakukan? Ya, handphone sudah pasti tidak akan lepas dari genggamannya. Dan ini sudah mencerminkan bahwa ya era sekarang ini ya, efek dari teknologi canggih itu banyak sekali negatifnya. Namun biarpun begitu ya, efek positif pasti ada ya. Di zaman modern ini karena teknologi sudah canggih, otomatis keefisien waktu ya, kemudian kemudahan, kesimpelan ya, lebih simpel itu akan kita dapat ya dengan teknologi canggih. Ya, kita seharusnya kita ambil positifnya dengan teknologi canggih ini ya.
Soalnya remaja-remaja atau pemuda-pemuda bisa mengambil manfaat dari teknologi canggih. Misalnya digital Al-Qur'an, pengajian-pengajian, ya. Kemudian materi-materi yang bersifat menambah wawasan keagamaan. Nah, itu juga harus diambil dari sumber media yang ada sekarang ini. Jadi jangan diambil di sisi negatifnya, tapi harus kita ambil dari positifnya juga. Sehingga teknologi canggih itu bisa berdampak positif buat remaja-remaja dalam kehidupannya sehari-hari. Saya kira kurang lebih. Untuk peranan masjid maupun musola, ya secara umum, ya, yang pertama adalah untuk memfasilitasi persatuan, ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ya. Jikalau misalnya kita ada perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat, kemudian perbedaan permasalahan agama, ya, walaupun kita satu keyakinan, ya, satu Islam, ya, satu keimanan, ya, tapi kita ada beberapa yang beda pemahaman. Nah, disinilah masjid sebagai tempat musyawarah, tempat menyatukan, ya, pemahaman bagaimana kita ini satu Islam, ya, satu iman dalam ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah imaniyah, tetap supaya tidak ada benturan ataupun perbedaan yang akan mengakibatkan gesekan-gesekan di antara sesama kita. Yang kedua adalah peran masjid juga tidak hanya sebagai sholat ataupun melaksanakan ibadah mahdhoh seperti sholat, zakat, ya, ataupun idul kurban, ya, tapi menjadi suatu sarana mencerdaskan umat, ya, misalnya dengan pendidikan, ya, di mana masjid menjadi sarana pendidikan mulai dari PAUD misalnya, ya syukur-syukur alhamdulillah ada masjid yang sudah mapan dan berkembang, ada TK-nya, ada sarana pendidikan yang lebih bagus, yang lebih tingkatannya lebih tinggi, ya, daripada PAUD, TK, SD misalnya, dan seterusnya. Kemudian juga menjadi sarana ekonomi, ya, ekonomi kemasyarakatan atau ekonomi keumatan. Misalnya ada koperasi, ada apotek misalnya. Nah, ini sebagai balai kesehatan masjid, ya, sebagai balai kesehatan misalnya ada apotek, ya, ada tenaga kesehatannya juga medis. Nah, ini untuk sarana kesehatan bagi umat di sekitar itu sendiri. Kemudian sebagai sarana wasawirhum fil amri, ya. Apapun persoalannya, ya, yang ada di kita, masjid adalah tempat untuk bermusyawarah. Apapun persoalannya, jadi gunakan masjid sebagai basic, ya, tempat sarana untuk bermusyawarah, dan juga sebagai sarana untuk mendidik akhlakul karimah, mental, ya, para umat di sekitar masjid itu sendiri. Oke, saya kira itu. Baik, kemudian Pak, apa saja sih peranan orang tua dalam mendidik agama dalam keluarganya gitu? Peran orang tua untuk mendidik anak-anak, ya, tentunya sangat dipentingkan sekali peran aktifnya, ya. Sebagaimana ya, kita harus lihat, ya, baca dan pahami Al-Qur'an, ya, sebagai motivasi, ya, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang mana bahan bakunya adalah manusia itu sendiri. Nah, inilah motivasi sebagai orang tua untuk menjaga, ya, kita sendiri, ya, anak istri yang terhindar dari siksaan api neraka. Untuk itu peran aktif orang tua, bagaimana dia memelihara, menumbuh kembangkan anak dari sedini mungkin, memperkenalkan agama, ya, memberikan pelajaran agama sedini mungkin, kemudian keimanan sedini mungkin sebagai bekal hidup mereka nanti kelak. Karena basic agama ini adalah
bagaimana nanti ke depannya dia mampu untuk mengatasi suatu problem kehidupan pada saat kelak dia dewasa. Karena peran agama adalah pasti dipentingkan sekali untuk menghadapi suatu permasalahan hidup, supaya nanti dia kelak bisa menghadapi dengan dua, pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Nah, itulah bekal anak kedepannya nanti dibekali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Akhlakul Karimah tentunya. Nah, Akhlakul Karimah tentunya siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW yang menjadi panutan, ya, menjadi suri tauladan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya, bahwa Rasulullah SAW lah sebagai contoh, ya, tauladan Akhlakul Karimah yang perlu ditularkan ataupun dididik lah sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Oke. Peran orang tua untuk mendidik anak-anak, ya, tentunya sangat dipentingkan sekali peran aktifnya, ya. Sebagaimana ya, kita harus lihat, ya, baca dan pahami Al-Quran, ya, sebagai motivasi, ya, sebagai motivasi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang mana bahan bakunya adalah manusia itu sendiri. Nah, inilah motivasi sebagai orang tua untuk menjaga, ya, kita sendiri, ya, anak istri yang terhindar dari siksaan api neraka. Untuk itu peran aktif orang tua, bagaimana dia memelihara, menumbuh kembangkan anak dari sedini mungkin, memperkenalkan agama, ya, memberikan pelajaran agama sedini mungkin, kemudian keimanan sedini mungkin sebagai bekal hidup mereka nanti kelak. Karena basic agama ini adalah bagaimana nanti ke depannya dia mampu untuk mengatasi suatu problem kehidupan pada saat kelak dia dewasa. Karena peran agama adalah pasti dipentingkan sekali untuk menghadapi suatu permasalahan hidup, supaya nanti dia kelak bisa menghadapi dengan dua, pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Nah, itulah bekal anak kedepannya nanti dibekali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Akhlakul Karimah tentunya. Nah, Akhlakul Karimah tentunya siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW yang menjadi panutan, ya, menjadi suri tauladan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya, bahwa Rasulullah SAW lah sebagai contoh, ya, tauladan Akhlakul Karimah yang perlu ditularkan ataupun dididik lah sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pesan-pesan pemuka agama dalam generasi muda dan orang tua, Pak? Pesan-pesan pemuka agama, ya. Ya. Pemuka agama otomatis, ya, tidak hanya pemuka agama, ya, semua elemen masyarakat ataupun pemerintahan, ya, di tingkat pemerintahan yang paling rendah ataupun dan seterusnya, ya, saya yakin semua pihak akan punya tanggung jawab sebagai pemuka masyarakat ataupun pemuka agama untuk saling menjaga toleransi, ya. Pertama adalah toleransi sesama pemeluk agama, ya. Kalau bahasanya kita adalah tasamuh. Tasamuh itu adalah bagaimana kita memiliki kelapangan dada, kemudian berpikir luas, ya, berpikir luas. Kemudian kita bisa mengayomi dan bisa berjalan beriringan, ya, dengan toleransi itu, walaupun kita berbeda pendapat, ya, dengan walaupun kita satu iman, satu agama misalnya, ya, satu iman, satu agama, toh tetap kita kadang-kadang
di lapangan atau di kehidupan sehari-hari kita pasti ada perbedaan pendapat. Nah inilah kita diperlukan sekali toleransi, ya, toleransi untuk berkehidupan beragama dalam hal sesama agama. Yang kedua adalah toleransi kepada saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, ya, berbeda keyakinan. Ya, jangan sampai kita berbeda keyakinan di kehidupan masyarakat akan memicu konflik-konflik, ya, di kehidupan masyarakat, ya, karena kita berbeda keyakinan, akhirnya timbullah perpecahan antar umat beragama. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, kita hindari misalnya tawuran ataupun perkelahian, konflik karena perbedaan keyakinan. Ya, kita sangat mengkutuk misalnya ada pembakaran tempat ibadah misalnya, ya. Nah, ini yang biasa terjadi, ya. Mudah-mudahan tidak untuk jadi kebiasaan, tapi memang kalaupun ada terjadi, ya mudah-mudahan kita hindari untuk misalnya pembakaran tempat ibadah, dan ini tidak boleh, ya. Dimanapun agama manapun, ya, mengajarkan bahwa untuk pembakaran tempat ibadah sangat-sangat dilarang sekali. Untuk itu toleransi sesama agama ataupun umat beragama yang berbeda keyakinan harus benar-benar kita jalanin, dan kerjasamanya tentunya akan terus kita kita eratkan, ya, hubungan silaturahmi, kerjasama dan toleransi. Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, mungkin bisa sedikit Bapak menceritakan apa aja suka duka Bapak selaku menjadi pemuka agama. Ya, pemuka agama, ya kita nggak hanya pemuka agama aja, ya. Saya yakin semua jamaah ataupun pengurus masjid, ya, memiliki permasalahan yang sama, ya. Jadi jika misalnya dalam di masyarakat itu terjadi suatu perbedaan, ya, suatu perbedaan pendapat, ya, itu masalah agama, ya. Tentunya kalau misalnya dalam suatu musyawarah gitu kan terjadi perbedaan pendapat, nah itulah gunanya kita lakukan untuk musyawarah, ya, musyawarah untuk mendapatkan solusi. Misalnya kita dalam suatu forum, ya, kita dalam suatu keyakinan yang sama tapi beda pendapat. Nah inilah jalan satu-satunya adalah kita harus bermusyawarah. Nah sementara kalau misalnya kita dengan saudara kita yang berbeda pendapat, sama juga kita lakukan musyawarah, ya, kita rangkul misalnya pemerintahan setempat, ada RT, RW ataupun kelurahan dan seterusnya, ya. Misalnya ada terjadi konflik, gesekan-gesekan di bawah, ya, di masyarakat. Nah, kita akan rangkul semuanya untuk mencari lah alternatif solusi yang terbaik, ya, supaya pemuka-pemuka agama ini, ya, pengurus-pengurus masjid ataupun pengurus ibadah yang lainnya, ya, bisa kita bermusyawarah, kita mencari titik temu solusi yang terbaik supaya gesekan-gesekan di masyarakat tidak melebar ataupun tidak menjadi keruh di lapangannya. Ya, saya kira itu, ya. Jadi baik, perlu Pak, adanya silaturahmi, ya, pertemuan-pertemuan dan musyawarah di antara kita. Pesan-pesan pemuka agama, ya. Ya. Pemuka agama otomatis, ya, tidak hanya pemuka agama, ya, semua elemen masyarakat ataupun pemerintahan, ya, di tingkat pemerintahan yang paling rendah ataupun dan seterusnya, ya, saya yakin semua pihak akan punya tanggung jawab sebagai pemuka masyarakat ataupun pemuka agama untuk saling menjaga toleransi, ya. Pertama adalah toleransi sesama pemeluk agama, ya. Kalau bahasanya kita adalah tasamuh.
Tasamuh itu adalah bagaimana kita memiliki kelapangan dada, kemudian berpikir luas, ya, berpikir luas. Kemudian kita bisa mengayomi dan bisa berjalan beriringan, ya, dengan toleransi itu, walaupun kita berbeda pendapat, ya, dengan walaupun kita satu iman, satu agama misalnya, ya, satu iman, satu agama, toh tetap kita kadang-kadang di lapangan atau di kehidupan sehari-hari kita pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, inilah kita diperlukan sekali toleransi, ya, toleransi untuk berkehidupan beragama dalam hal sesama agama. Yang kedua adalah toleransi kepada saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, ya, berbeda keyakinan. Ya, jangan sampai kita berbeda keyakinan di kehidupan masyarakat akan memicu konflik-konflik, ya, di kehidupan masyarakat, ya, karena kita berbeda keyakinan, akhirnya timbullah perpecahan antar umat beragama. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, kita hindari misalnya tawuran ataupun perkelahian, konflik karena perbedaan keyakinan. Ya, kita sangat mengkutuk misalnya ada pembakaran tempat ibadah misalnya, ya. Nah, ini yang biasa terjadi, ya. Mudah-mudahan tidak untuk jadi kebiasaan, tapi memang kalaupun ada terjadi, ya, mudah-mudahan kita hindari untuk misalnya pembakaran tempat ibadah, dan ini tidak boleh, ya. Dimanapun agama manapun, ya, mengajarkan bahwa untuk pembakaran tempat ibadah sangat-sangat dilarang sekali. Untuk itu toleransi sesama agama ataupun umat beragama yang berbeda keyakinan harus benar-benar kita jalanin, dan kerjasamanya tentunya akan terus kita kita eratkan, ya, hubungan silaturahmi, kerjasama dan toleransi. Oke. Pemuka agama, ya, kita nggak hanya pemuka agama aja, ya. Saya yakin semua jamaah ataupun pengurus masjid, ya, memiliki permasalahan yang sama, ya. Jadi jika misalnya dalam suatu di masyarakat itu terjadi suatu perbedaan, suatu perbedaan pendapat, ya, itu masalah agama, ya. Tentunya kalau misalnya dalam suatu musyawarah gitu kan terjadi perbedaan pendapat, nah itulah kita gunanya kita lakukan untuk musyawarah, ya, musyawarah untuk mendapatkan solusi. Misalnya kita dalam suatu forum, ya, kita dalam suatu keyakinan yang sama tapi beda pendapat. Nah, inilah jalan satu-satunya adalah kita harus bermusyawarah. Nah, sementara kalau misalnya kita dengan saudara kita yang berbeda pendapat, sama juga kita lakukan musyawarah, ya, kita rangkul misalnya pemerintahan setempat, ada RT, RW ataupun kelurahan dan seterusnya, ya. Misalnya ada terjadi konflik, gesekan-gesekan di bawah, ya, di masyarakat, ya, kita akan rangkul semuanya untuk mencari lah alternatif solusi yang terbaik, ya, supaya pemuka-pemuka agama ini, ya, pengurus-pengurus masjid ataupun pengurus ibadah yang lainnya, ya, bisa kita bermusyawarah, kita mencari titik temu solusi yang terbaik supaya gesekan-gesekan di masyarakat tidak melebar ataupun tidak menjadi keruh di lapangannya. Ya, saya kira itu, ya. Jadi baik, perlu Pak, adanya silaturahmi, ya, pertemuan-pertemuan dan musyawarah di antara kita. Ya, mohon maaf kurang lebihnya, ya. Saya yakin kebenaran hanya milik Allah, ya, kekurangan ada pada diri saya sendiri. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.